Selamat hari Tuhan, saudara-saudara sekalian. Salam damai Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita semua. Berjumpa lagi dengan saya, Romo Argo, di channel Heaven Word. Saudara-saudaraku yang terkasih, mari kita mengawali renungan kita pada Minggu Paskah yang kelima ini dengan bacaan Injil. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke sana dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke sana." Kata Thomas kepadanya, "Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi. Jadi, bagaimana kami tahu jalan ke sana?" Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia." Kata Filipus kepadanya, "Tuhan, tunjukkanlah Bapa kepada kami, dan itu sudah cukup bagi kami." Kata Yesus kepadanya, "Telah sekian lama aku bersama-sama engkau, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku? Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, 'Tunjukkanlah Bapa kepada kami'? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, Dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya, percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih, Injil hari ini cukup akrab di telinga kita. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Itu sudah menjadi kita sudah akrab sekali dengan Injil ini. Tapi di sini saya ingin mengajak saudara-saudara sekalian untuk sedikit mendalami lebih jauh tentang apa yang dikatakan dalam Injil hari ini. Di awal Injil tadi dikatakan, dalam amanat perpisahannya Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal." Jadi Tuhan mengawali, Injil hari ini diawali dengan kalimat dari Tuhan Yesus,
janganlah gelisah hatimu. Mengapa Tuhan Yesus mengatakan hal ini? Karena dia melihat bahwa hati para murid-muridnya gelisah. Tentu saja mereka gelisah karena kalau kita membaca di bab sebelumnya, itu di bab 13 ayat 33 dan seterusnya, Tuhan mengatakan kepada mereka bahwa dia akan pergi, dan ke tempat di mana dia akan pergi mereka tidak bisa mengikutinya. Pastilah setelah mengatakan seperti itu hati para murid pasti ya broken hearted gitu lah. Broken hearted, seperti ditinggal pacarnya, seperti ditinggal suami atau istrinya, dan kita tidak tahu kemana dia pergi dan kita tidak bisa ikut. Lanjut kepriye perasaannya para murid bagaimana seperti itu? Pasti hancur lebur. Mungkin mereka juga merasa kecewa, putus asa, banyak hal yang berkecamuk, sehingga Tuhan Yesus mengatakan kepada para muridnya, janganlah gelisah hatimu. Kalimat ini cukup menenangkan hati para murid, dan bukan hanya para murid pada saat itu, tetapi juga kita. Kita seakan-akan merasa ditinggal Tuhan. Tuhan di mana? Kita hidup sekarang ini berbekal iman. Ya toh, saudara-saudaraku. Kita berbekal iman. Seperti kata Tuhan. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Itulah bekal kita. Nah, kita mendapatkan kalimat yang menenangkan, yang memberikan harapan, dan bukan harapan yang kosong, tetapi harapan akan kepastian. Ketika Tuhan mengatakan, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, dan dia pergi untuk menyediakan tempat bagi kita. Dan apabila dia telah pergi ke sana dan telah menyediakan tempat bagi kita, dia akan datang kembali membawa kita ke tempatnya. Itu janji Tuhan. Nah, di sini akan saya ulik sedikit yang biasanya kita lepas-lepas dari perhatian ya. Tuhan tadi pergi untuk menyediakan tempat bagi kita. Lalu seringkali kita mengimajinasikan, membayangkan seperti apa, saudara-saudaraku. Apakah kita membayangkan seperti ini? Ini bayangan saya dulu ya. Tuhan datang, Tuhan pergi. Di situ ada tempat, mungkin ada kamar-kamar banyak sekali, entah bagaimana. Terus dia menyediakan tempat tidurnya, menyediakan bantal, spray, kalau ada cat yang boleng-boleng dicat sehingga warnanya teduh. Kemudian kalau tempatnya itu bau disemprot parfum supaya ketika kita datang nyaman sekali ya. Seperti seorang pelayan ya, seorang pelayan yang menyediakan tempat bagi tamu. Apakah kita membayangkan Tuhan Yesus mengerjakan pekerjaan persiapan seperti ini? Kalau kita membayangkan seperti ini, maka kita sama. Dulu saya juga membayangkan seperti itu. Tapi apakah seperti itu? Tentu saja tidak seperti itu, saudara-saudaraku. Hal ini menarik ketika Tuhan mempersiapkan sesuatu dengan pergi meninggalkan para murid. Sebenarnya di sinilah persiapan itu. Karena ketika Tuhan pergi tidak bersama dengan mereka secara fisik ya, maka para murid dan juga kita sekarang mencari dia. Mencari dia. Maka kata Tuhan tadi kepada Thomas, sebelum Tuhan mengatakan kepada Thomas, dia mengatakan, kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke sana. Nah, ini sedikit aneh, saudara-saudaraku. Di bab 13, dia mengatakan, kemana aku pergi, kamu tidak bisa datang. Tetapi nanti kamu akan mengikutinya. Tetapi di bab ini, Tuhan mengatakan, dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke sana. Lalu Thomas bertanya,
Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalan ke sana? Dan jawab Tuhan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Di sini unik, saudara-saudaraku. Mereka tidak tahu kemana Tuhan pergi. Mereka tidak bisa datang, tetapi Tuhan mengatakan, kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Ini kan aneh. Ya. Sebenarnya jalan itu sudah ada bersama-sama dengan mereka. Maka Tuhan mengatakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tuhan Yesus ada bersama-sama mereka. Tetapi mereka tidak mengenalnya. Tidak mengenalnya. Maka Tuhan membuka pikiran mereka. Kamu tahu jalannya. Gitu. Karena sebenarnya aku sudah bersama-sama dengan kamu. Dan dia mengatakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Baru mereka mulai tergelitik untuk bertanya. Sehingga Filipus pun bertanya tentang Bapa tadi dan dijawab. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa, kata Tuhan kepada Filipus. Jadi sedikit demi sedikit di dalam percakapan antara Tuhan Yesus dan para murid, identitas Tuhan Yesus dibuka. Sehingga para murid dan kita semua saat ini mengerti siapa Tuhan Yesus itu sebenarnya. Nah, di sini saudara-saudaraku, ketika tadi Tuhan mempersiapkan segalanya untuk kita, ya bayangkan untuk kita, spesial loh kita ini. Jadi mempersiapkan untuk kita harus berpartisipasi, mengambil bagian dalam persiapan itu. Jadi bukan Tuhan Yesus mempersiapkan bantal, spray dan lain-lain. Tidak seperti itu. Tetapi ketika dia pergi untuk mempersiapkan, dikatakan untuk mempersiapkan, kita ambil bagian dalam persiapan itu, saudara-saudaraku. Dan ini sangat penting. Ini adalah poin yang sangat penting di mana kita mempersiapkan diri kita untuk tinggal bersama Tuhan di dalam kediamannya. Bagaimana persiapan yang bisa kita lakukan? Kita kembali ke tadi. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Kata Tuhan, akulah jalan. Jadi jangan kita membayangkan ini jalan kemudian kita berjalan di atasnya gitu ya. Jadi seperti perantara yang kita bisa jalan di atasnya sampai kepada tujuan. Tetapi lebih seperti kita harus bersatu dengan jalan itu. Kita harus seiring dengan jalan itu. Menjadi satu, saudara-saudaraku. Sehingga apa yang dilakukan oleh Tuhan melalui teladan-teladan hidupnya, melalui pengajaran-pengajarannya, dan apapun itu, kita lakukan. Kita meniru, mengimitasi, meneladani apa yang dilakukan. Sehingga Tuhan Yesus dan kita itu satu. Seperti Yesus di dalam Bapa, Bapa di dalam Yesus. Kata Tuhan, aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku. Seperti itulah yang beliau, yang Tuhan kehendaki bagi kita semua. Kita bersatu dengan Tuhan. Jadi bukan di atas gini tidak ada interaksi, interrelasi, tidak ada. Begitu saja. Tapi kita menjadi satu, saudara-saudaraku. Itu yang diinginkan oleh Tuhan. Kemudian, aku adalah kebenaran, kata Tuhan. Aku adalah jalan, kebenaran. Nah, kalau tadi Tuhan adalah jalan, itu juga memberikan kita sebuah tujuan. Ya. Ketika akulah jalan, berarti kita punya tujuan. Karena Tuhan memberikan jalan. Tuhan adalah jalan. Kalau ada jalan, berarti ada tempat di mana kita menuju. Kita punya tujuan adalah dirinya sendiri. Sekarang, aku adalah kebenaran. Nah, dengan menyatakan seperti ini, kita diajak untuk masuk ke dalam pengenalan akan Tuhan. Kata Tuhan tadi,
Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Ini saudara-saudaraku. Sudahkah kita sungguh-sungguh mengenal Tuhan Yesus, Sang kebenaran? Kalau kita tinggal di dalam kebenaran, maka kebenaran itu membebaskan kita. Membebaskan kita dari kegelapan dosa kita. Sehingga kalau kita sungguh-sungguh hidup dalam kebenaran, maka kita hidupnya harus berubah. Saudara-saudara. Kalau kita mengatakan kebenaran itu membebaskan kita, kita pun harus berpartisipasi di sana. Bagaimana hidup kita di dalam kebenaran ini, dan bagaimana kebenaran ini mengubah hidup saya, sehingga saya tidak lagi hidup seperti lalu-lalu. Saya harus berubah. Kemudian, aku adalah hidup, kata Tuhan. Jalan, kebenaran, dan hidup. Di dalam Tuhan Yesus tidak ada kematian. Wah, ini luar biasa saudara-saudaraku. Karena di dalam Tuhan Yesus hanya ada hidup. Untuk itulah Tuhan datang untuk memberikan hidup kekal kepada mereka yang percaya. Kepada kita semua yang percaya. Saudara-saudaraku, luar biasa. Dan ini anugerah yang terbesar bagi kita. Siapa sih yang tidak mau hidup kekal? Dan itu diberikan hanya oleh Tuhan Yesus, karena dialah sang hidup itu sendiri. Kalau hidup tanpa Yesus, kita bisa bayangkan hidup macam apa? Tidak ada arti, ya kan? Dan hidup seperti itu tanpa Yesus, mungkin kita bisa merasakan kenikmatan-kenikmatan dunia, sukses ya di dunia. Tetapi pada akhirnya kemana? Gelap. Selesai. Tidak ada hidup kekal. Tetapi di dalam Yesus kita punya hidup. Maka saudara-saudaraku yang terkasih, kalau kita menerima Tuhan yang adalah jalan kebenaran dan hidup, maka kita sungguh-sungguh harus sejajar, sejalan, seiring dalam persatuan dengan Tuhan Yesus. Ini yang diinginkan oleh Tuhan. Sungguh-sungguh kita harus hidup di dalam Dia, saudara-saudaraku. Karena Dialah sang keselamatan itu. Dialah sang kehidupan itu. Dan hanya di dalam Tuhan Yesus kita sampai ke dalam surga. Karena surga adalah miliknya. Tuhan Yesus mengasihi dan memberkati kita semua.